kelas kacer nih. Jadi ketika lagi ngobrol-ngobrol ini juara 1, 2, 3 nih, ketika dicek apakah kompetensi itu yang layak dan memang sesuai kategori kita. Mantep nih kasar nih. Itu udah kering dulu ya. Acok. Baru itu baru datang. Baru datang saya. Gimana kabar? Baik. Itu baru datang. Udah. Hah? Duduk lah. Katanya nggak ngeliatin kasarnya loh. Waduh. Cok. Gimana kabar? Sehat. Baik. Dari jam berapa di sana? Agak telat masuk ke Bandungnya. Agak telat masuk ke Bandung. Jadi ada kabel Semarang kan lagi banjir ya. Jadi mungkin mobilnya tuh remnya trouble gitu. Gimana? Lu dalam rangka apa nih? Ah, main-main aja ke sini. Pas di sini ya, pas. Gue juga. Lu lagi pada kerja ya orang-orang. Si Om di atas ya. Apa belum datang? Saya juga belum tahu nih. Lagi atas mungkin. Nanti bentar lagi ke sini dak. Iya itu. Murai lagi rame loh. Iya. Tambah rame. Alhamdulillah kalau Murai Bandung udah mulai ini. Murai Semarang tambah rame. Terutama yang itu loh, Cok. Terutama yang apa? Yang Murai muda itu. Oh, itu yang Murai muda kan. Cuman saya bilangnya pastel-pastel gitu deh. Ya. Ini kalau pastel sama junior kan. Bedanya apa sih sebenarnya untuk Murai pastel sama junior itu? Pastel mungkin kalau pastel sama junior beda. Bedanya kan kalau pastel kan dari ininya kan beda gitu. Ada Masih ada tanda-tandanya ya? Ada tanda-tandanya pastel gitu. Ya. Kalau junior kan nanti amrol gitu. Dia satu kali amrol. Sudah amrol bulu rapi, dia itu baru masuknya ke Murai junior. Junior. Oke. Oh, berarti usia amrol. Kalau amrol, Ya, kalau misalkan dari usia paling 2 kali larasan lah bisa dimasukkan Murai muda gitu. 2 kali larasan. Iya, 2 kali Artinya larasan. Dari pastol 2 tahun ya? Ya, dari pastol langsung ke merah. Oh gitu. Dari pastol dia sekali amrol itu masuk kategori Murai muda. Ya paling antara usianya setahun lah. Ya misalkan setahun kalau misalkan di junior paling setahun setengahan lah. Oh begitu. Karena kan di dalam sekarang kan event-event nih. Event-event kan banyak sekarang Murai muda yang dipertontonkan lah. Ya. Ada kelas khusus Murai muda atau Murai junior. Ya sekarang kan saking maju-majunya di dunia Murai gitu. Kan Murai kan soalnya paling sekarang rajanya gitu kan. Iya. Jadi ocehan Lagi jadi favorit lah. ya favorit. Maka di Murai muda sekarang makan lebih banyak di latihan atau di event juga. Itu kan cenderungnya kan kita bisa cari mana yang pastol atau Murai muda atau yang udah dewasa. Oh gitu ya. Ya takutnya kan kejadiannya gini, kalau misalkan namanya ya penggemar gitu kan, dia udah lewat dari Murai muda, disebutnya kan udah tua gitu kan, udah 2 kali lah merah ke merah, itu kan beda lagi gitu. Itu udah masuk kategori dewasa ya. Ya. Jadi kalau udah 2 kali amrol itu udah dua kali Dewasa. udah dewasa maksudnya. Jadi gini, kemarin kan sempat juga main di beberapa gantangan di kota Semarang. Itu rame banget Murai muda. Iya. Nah, cuman setelah dilombakan biasanya kan ada cek fisik ya. Iya. Cek fisik. Nah, itu saya pengen tahu nih nanti nih
Om Acok kan korlap ya. Iya. Korlap juga sering kalau udah selesai murai muda kontrol dulu diturunin. Nah, yang menjadi spesifikasi yang bisa dikatakan murai muda itu seperti apa? Saya pengen tahu. Ya kalau Karena gini. Contoh soal di Viking Arena deh. ya Viking Arena kan besok nih ada di Mahakarya. Itu bludak permintaan murai muda. iya Awalnya kita nggak ada loh kelas murai muda. Nah, terus kemarin Om Prio sempat kasih kebijakan, oke lah nggak apa-apa coba dibukain karena aspirasi dari sahabat-sahabat Kicau Mania untuk bermain di Mahakarya Viking Arena. Minta murai muda itu nggak pakai lama, 2 kelas habis loh. Bahkan ini ada yang waiting list. Nanti kalau udah di waiting list, kalau misal kuotanya sampai 24 yang waiting list, buka 1 kelas lagi loh, Cok. ya bahkan sekarang gini, kalau misalkan dari perbandingan dari dewasa bukan ngeiniin dewasa gitu ya, bahkan yang paling di bawah sampai menengah juga murai muda udah ini gitu, bahkan bersaing gitu. Ya, dan keren-keren loh. Ya, nah itu kan kalau misalkan dari pas toh kita kan udah beres lomba, tetap kita ngambil di parunya aja. Dalam kontrol itu. Dalam paru sama kalau ini paru Kelihatan paruhnya kelihatan. ya. Antara muda beda ya, Ya, tipis beda. Terus tebalnya. ada di sayap juga ada gitu. Ada kelihatan Ada ya. bulu-bulu trotol gitu. Ya masih ada sedikit lah gitu. Oke. Lu kan penggiat lomba juga nih. Lu sering bikin di Bandung di Ciwidey, kadang-kadang juga tergabung di Bantim ya. Iya. Bikin-bikin lomba. Di kelas murai muda itu ada nggak yang lo diskualifikasi tuh? Ada. Sempet pernah. Pernah. Beberapa Udah kelihatan sih, udah kelihatan. Oh, kelihatan ya? Udah kelihatan mana speknya dari murai muda sama speknya murai dewasa. Kelihatan ya. Kelihatan. Tapi tetap diturunin dulu, lihat dulu gitu. Ya. Kita kontrol gitu ya, tetap dikontrol ya. Ya itu mah tergantung kita dari kontesannya gitu. Kalau bisa mengerti, kalau misalkan itu di kelas murai muda, janganlah sampai murai udah dewasa masukin ke orang murai muda. Saya pengen kayak murai muda itu bermain kayak kita zaman kita lovebird dulu deh. Ya, Kalau lovebird dulu kita nggak ada cerita, kita punya 3 pakem yang kuat sekali untuk spesifikasi apakah ini masuk dalam kelas baby atau dewasa. Itu dari paru, warna paru, kemudian Sayap. kelopak mata enggak, kalau sayap enggak. 3 kategori kunci di lovebird. Kebetulan saya memang menguasai di situ. Itu dari kelopak mata berbeda, kemudian paruh dan juga kaki. Ya, kaki itu nggak bisa dibohongin kalau lovebird. Nah, cuman kalau murai, kan murai ada kaki hitam, ada yang kaki putih. kayak putih, Nah. ada merah. Nah itu loh, itu kalau yang kaki merah, kalau dewasa kan kayak muda juga. Ya, itu yang paling cenderungnya. Kalau misalkan di kaki hitam, kaki hitam gini, soalnya kan nggak terlalu dirawat gitu. Hibulu kering kan, kelihatan kan udah udah dewasa. Padahal itu masih muda gitu. Nah itu. Itu kaki hitam. Jadi nggak bisa dicurinin sama kaki, tetap diparuh sama. Artinya di paruh sama warna bulu sayap ya. Warna bulu sayap. Itu kelihatan sekali. Kelihatan. Terus itu juga kalau misalkan di gantangan sama suaranya juga beda gitu. Nah, tapi ada juga loh. Iya, memang ada sih, ada yang murai muda, Acok ya, Tapi pengalaman mungkin dari ngelapin gitu kan. Suaranya kenceng ternyata Sama beda, jadi kencang sama, tapi kan beda. beda, kelihatan dari fisiknya. Ya, Oh begitu. Artinya semoga nggak ada yang apa dalam hal murai muda ini betul-betul bisa terkontrol supaya apa? Yang pure pemenangnya adalah murai muda. iya. Nah itu yang kita suka. Bagusnya kalau Acok berani mengeksekusi. Oh ini dis, nggak bisa ini mulai dewasa sama-sama. Karena Anda memasuki di kelas murai muda gitu loh. Iya kan? Iya. Itu penting soalnya. Nanti deh, makanya saya juga pengen ngobrol sama Om Prio nih. Makanya nunggu kehadiran Om Prio nanti kira-kira mengenai kejelasan spesifikasi apa sih murai muda nih gitu loh. Soalnya ini penting banget, antusias yang kita ini, antusiasnya permintaan begitu besar di tiket Viking Arena Mahakarya khususnya. Nah itu kita
jangan sampai lah ada pemain yang ambisi pengen menang menurunkan murai dewasa di kelas yang ya begitu loh maksudnya. Ya takutnya kan ambisinya dari peserta kan gitu. Ya maaf kan. Ya betul. banyak lah gitu kan. Ya kalau maaf ntar aja pas lebaran, Cok. Ya maaf kalau misalkan di murai muda kita kan di dua larasan misalkannya udah beda gitu. Rata-rata kan peserta susah. Tapi kelihatan ya. Dia kelihatan. Ya. Dia ambisi ingin menang, tetapi ya nggak pas juga kalau burung saya dewasa. Saya menangnya di kelas muda kayaknya nggak asik deh. Iya, tapi kan beda-beda kalau orang kan. Beda-beda. Benar nggak? Iya benar. Ya, terus gimana? Undangan belum sampai? Kok ke gue belum ada dikirim? Belum nanti. Hah? Nanti. Kapan ya? Nanti akhir inilah. Akhir ini. Ada ya? Ada. Calonnya mana belum kenal Nanti itu dulu. mulai ada, nanti calonnya ada. Ada. Lu undangannya udah siap, calonnya mana nih? Belum, udah ada, nanti aja. Kan harus di itu dulu tuh. Bulurah dulu. Katanya bulurah dengar. Bukan. Kirain bulurah. Hah? Bukan. Orang mana, dapat orang mana? Ada aja. Orang Jawa? Enggak, bukan. Hah? Bukan. Masih dekat dah. Itu dia Om Brio. Wis, bahas apa ini, Pak Beng? Ya, Pak Beng, bahas apa nih? Apa kabar? Baik. Agak terlambat ini travelnya. Iya, travelnya ya. Wah. Ayo duduk di sana aja, Kang Acok. Om baru datang apa dari atas ini tadi? Hah? Baru datang atau dari Iya, atas? baru datang, Om. Biasa keliling-keliling dulu. Sini Kang Acok. Aduh, kita terusin nih, ngobrol apa nih? Ini loh, jadi harus tanya sama yang ahlinya nih. Apa itu? Kan bercerita tentang apa Om di Semarang kemarin, saya pas di Semarang sama melihat antusias murai muda di Viking Arena yang buat tanggal 29 itu loh, kan antusiasnya Ya, siap banget ya. tiket 2 jam langsung habis itu. Itu jadi bahkan masih ada yang waiting list. Waiting list 12 orang. Mereka udah 12, kalau genap 24 kita berangkat lagi. Nah, dari situ saya nanya ke Om Aco, ini untuk pakem penilaiannya gimana nih? Bukan pakem penilaian, Kriteria. ciri-ciri. Kan pada saat setelah dinilai nanti ada dikontrol tuh. Ya. Nah, Kita gimana cek. pastinya tuh gimana yang pas tuh? Begitu. Udah dijawab, cuman saya merasa nggak puas nih kalau nggak biangnya. Pembahasan kategori murai muda ya Om ya. Betul sekali Om. Murai muda atau kita sebut dengan murai pemula itu pada dasarnya murai batu di bawah usia 2 tahun. Di bawah 2 tahun. 2 tahun dengan ciri-ciri paruh agak tipis, agak kemerah-merahan. Gitu. Ya kan? Terus kembali lagi pada bulu-bulu sayap agak sedikit masih garis kuning bawaan trotol. Masih ada. Itu biasanya 1,5 tahun sampai 2 tahun mabungan sekali ya, Kang Acok, itu masih. Terus dari suara juga masih susunan lagu sama masih suara irama lagunya masih sedikit pelo-pelo juga kalau irama lagunya. Tapi kalau kita mengacu pada irama lagu ini pasti sulit. Gitu ya. Akhirnya kita akan kembali lagi pada ciri bawaan murai batu usia muda, yaitu paruh dan ciri sayap tadi ke garis kuning. Nah itu yang jadi pakem kita. Kalau kaki, kita berpedoman kaki, murai batu tua kakinya muda juga banyak. Ya banyak. Kalau apa? Ya. Cerita kalau jarang dimandiin ya? Ya jarang dimandiin itu bisa muda kelihatan tua, bisa. Yang muda, yang tua kelihatan muda juga bisa. Nah karena itu. ada tiga warna ya. Ya. Hitam, putih dan juga merah. Nah, tapi kalau kita berkacu pada paruh dan sayap itu tidak bisa dicuri, tidak bisa dibuat, nggak bisa diakalin lah. Kalau murai muda itu masih ada bawaan garis-garis kuningnya. Nah, ini baru saya puas mendapat jawaban ke sumbernya. Jadi teman-teman penghobi atau pemula, orang yang pengen mencoba murai batu tapi murai batunya masih di bawah 2 tahun, ya ini masuk di murai muda ini. Tapi murai muda ini jangan sampai ombro-ombro selipan murai-murai yang tua kayak gitu loh. Itu namanya nggak fair. Jadi kalau memang ombro-ombro semua mendaftar di
kelas murai batu muda ya silahkan dengan ketentuan kategori yang kita bahas tadi Om Abeng. Betul sekali. Ya nanti kalau juara 1, 2, 3 ketika dicek tidak sesuai dengan kriteria kita, tidak ada selip kuningnya, paruhnya hitam legam, wah itu kena dis, akan tidak dijuarakan Om. Nah itu jadi artinya kriteria itu sudah pakem menurut sistem penilaian di kita ya. Iya betul. Jadi jangan salahkan atau jangan sampai ada om-bro ini kecewa. Saya iya. sempat tanya tadi lu kan sering bikin lomba nih, kayak di Ciwidey, Banti, ya kan? Pernah nggak ngedis? Lu berani ngedis nggak? Pernah katanya. Ya. Artinya kalau sudah pernah berarti kan pada prinsipnya mereka sendiri pada tahu sebenarnya. Iya betul. Cuma coba-coba. Coba-coba. Kalau di Viking Arena murai muda jangan coba-coba. Ada tim khususnya untuk menyeleksi. Apakah ini kategori muda ataupun kategori sudah lebih dari 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun pasti kelihatan karena dari paruh dan sayapnya sudah berganti dengan kedewasa. Om sampaikan juga tadi dia mungkin audio. Ya. Audio walaupun ada murai muda kencang tapi mungkin celatnya enggak. Ya, celatnya masih kelihatan. Tapi itu bisa diakalin, bisa di ini. Tapi kalau fisik 2 itu mungkin itu jadi acuan kategori kita sebagai penyelenggara atau pakem di RGN sendiri. Murai muda itu ciri khasnya seperti apa gitu loh Om. Jadi kita mengacu pada paruh dan ciri khusus di sayap. Kalau kaki kita bahas tadi banyak ya. Yang muda kelihatan tua, yang tua kelihatan muda banyak kayak gitu. Artinya tidak bisa dijadikan suatu kunci kriteria. Iya, betul. Jadi ketika nanti ombro ini juara 1, 2, 3 di Viking Arena atau gelaran RGN lainnya, ketika dicek apakah mempunyai ciri itu, ya siap-siap. Siap-siap kita dis. Ya, siap-siap kita dis ataupun kalau menentukan sesuai dengan kriteria pakem kita dengan ciri kayak gitu, ya monggo berarti memang itu murai batu yang layak dan memang sesuai kategori kita. Oke, ini keren banget karena memang apapun saya setuju soalnya dengan yang Om Priya sampaikan nih. Maaf karena apa? Memang berangkat dari awal setiap kita berkompetisi adalah untuk hasil terbaik. Betul. Kelasnya sudah dipisahkan, Ya. untuk silakan menempatkan di kelas masing-masing. Betul. Bahkan nambah kacer ya? Ya, sama kita tambah kacer di Viking Arena, kita coba kelas kacer nih. Iya, itu antusiasnya bagus juga loh. Antusiasnya bagus, alhamdulillah Om. Hijau yang paling hebat. Ya, kalau hijau alhamdulillah Om bagus animo peserta yang lain. Nanti juga Kang Acok Viking Arena itu roadshow ke seluruh Indonesia dari Jakarta sampai Surabaya. Februari sudah ada jadwalnya kita? Februari sudah ada, Februari kita main di Masterpiece. Yang serunya apa Om? Saya dapat laporan dari Om Gary. Kita baru stop race loh. Iya. Baru stop race. Selain gelaran Mahakarya yang kita juga mulai merangkul member. Oke. Nah, yang kita akan gelar di Tangerang, ternyata antusiasnya Om. Keren. Yang datang udah banyak. Udah. Itu kita belum ini. Brosur baru matang Pak. Baru matang ya sudah ada jalan brosur cuman baru matang lah sih Pak. Yeah. Antusiasnya gila. Jadi kemarin kan sebenarnya para murai mania ini di Viking Arena ini ada kendala karena tiketnya terlalu mahal, ya kan? Terus kita siapin tiket yang biasa aja. Cuman para pemula ini meminta pemula murai batu ini meminta ada indong kelas murai kelas muda. Iya. Karena saking banyaknya teror yang masuk murai batu pastol dan ini sebagainya. Awalnya nggak ada ya? Nggak ada. Awalnya nggak ada loh. Nggak ada di Viking Arena, tapi karena banyak request ya kita fasilitasi. Akhirnya. Tapi kita fasilitasi juga dengan ketentuan dan kriteria kita batasi. Kita batasi nggak semua murai muda kita terima main di Viking Arena. Hanya 2 kelas. Ya, hanya 2 kelas. Ternyata masih kurang lagi. Ya semoga nanti kebijakan Om lah kira-kira kalau mereka sudah yang waiting list ternyata kalau sudah ada 24 mau nggak mau kita kasihan lah Om. Ya, betul. Tapi ya itu Om Bro harus ingat kriteria bermain di Viking Arena murai muda ini kategorinya seperti apa. Yang tadi dibahas
Kang Acok sama saya mungkin nggak jauh beda, nggak jauh beda kriterianya. Cuma saya kurang semangat kalau nggak Om Bri yang ngomong saya. Iya. Karena kita pernah menyelenggarakan Kang Acok ya, berketentuan pada kaki, semuanya, paru, suara dan semua ternyata kita revisi lagi, kita evaluasi lagi, ternyata banyak murai-murai yang tadi kita bahas bisa dimasukkan dengan kategori tadi kayak gitu loh. Makanya kita hanya mengacu berpedoman bahwa murai muda itu yang bisa tampil di Viking Arena di bawah usia 2 tahun. Dengan ciri-ciri paruh agak hitam tapi kemerahan. Terus lebih sayap lebih tipis, lebih tipis. Itu kelihatan kok nanti. Dan sayap juga mendukung. Paruhnya kok agak sedikit hitam tapi sayapnya masih ada list kuningnya, berarti ya memang kategorinya tercukupi ya sah. Jadi kita benar-benar selektif untuk di kelas murai muda ini, soalnya murai mania muda-muda ini saya nggak mau rusak Om. Kalau di kelas muda ya tandingkanlah yang muda, jangan yang tua gitu loh. Nanti yang tua juara ke kita kena dis. Bukan masalah disnya, tapi merusak murai-murai yang lain sekitarnya gitu loh. Sesuaikan kelasnya lebih ya. Ya sesuaikanlah kelasnya. Kita bermain murai batu sesuai fair dan aturannya, bahwa konsep di Viking Arena dan RGN kriterianya seperti ikuti aja. Ini ketentuan kita, ikuti. Kalau kira-kira tidak sesuai dengan kriteria atau nyolong-nyolong, jangan coba-coba. Nanti takutnya udah ke dis, tiketnya nggak bisa dikembaliin, kan yang rugi diri sendiri. Ya kan, tiketnya dikembaliin, malunya ini loh ya kan, ditambah nih malunya. Mau coba-coba ya? Ya malunya bukan main, karena di sini kan cuma 24. Betul. 24G. Begitu juara 1, 2 dia sidak semua. Kontrol, ya kan. Ternyata ada kemasukan yang ya. Kemasukan sih bagi saya ataupun bagi peserta mungkin tidak kelihatan, tapi efek dampaknya akan merusak murai batu muda yang lain di sekitarnya. Jadi ombro-ombro saya minta ayo kita sama-sama fair, sesuai kita bertanding sesuai pada kelasnya, sesuai pada kemampuannya, harga tiket juga sudah kita pisahkan, yang murah ada, yang mahal juga ada. Yang murai sudah prestasi ada, yang murai pemula juga ada. Yuk kita sama-sama bermain dengan kedewasaan gitu aja Om. Kita main asik, pokoknya di Viking tetap asik karena beberapa waktu sebelumnya kan memang nggak ada murai muda. Iya betul. Nah akhirnya kita muncul murai muda, semoga tetap asik bermain di Viking dan tetap di Viking Arena. Judulnya Mari Bersenang-senang. Ini Om, ya garis besarnya kita tampung masukan-masukan dari Kicomania yang ingin bermain di Viking Arena yang mempunyai murai batu muda ini. Tapi kita kasih kriteria juga sesuai dengan ketentuannya. Silahkan, sekarang sudah kita fasilitasi, silahkan bermain di kelas murai batu usia muda, tapi jangan sampai nyolong-nyolong di usia tua masuk ke muda ya kan. Nanti efeknya merusak. Itu aja Om, hari ini penegasan kategori tentang murai batu muda itu seperti apa di Viking Arena. Itu keren sekali Om, keren sekali. Oh ya by the way Om, udah dapat undangannya belum? Wih, emang sudah ada jodohnya Kang Acok? Undangannya dari 3 tahun yang lalu.